Terima kasih, Lloyd. Kami persilakan Pendeta Happy Butar-Butar untuk menyampaikan firman-Nya sekaligus perkenalkan keluarga dan pendeta. Kami persilakan Pendeta. Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam bagi Colorado. Selamat pagi di Indonesia menjelang siang. Baik, nama saya adalah Pendeta Happy Daniel Butar-Butar. Sekarang ini menggembalakan jemaat gereja Masjid Penhar ke-7 di Jemaat Cakung, DKI Jakarta. Dan saya memiliki seorang istri tentunya, karena pastor nggak bisa lebih dari satu, dan kita juga semua. Hanya satu yang Tuhan katakan boleh. Kemudian saya sudah punya 4 orang anak, Joiner, Samuel, Alexander, Otniel, dan Sherin. Mereka sudah dewasa, sudah tamat dari college, dan sudah bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Ada sukacita bagi saya bahwa hari Senin yang lalu, Tuhan tambahkan usia bagi saya 58 tahun. Saudaraku, adalah sesuatu yang sangat spesial ya. Sebelumnya saya tidak pernah merasa sangat spesial, tapi ini 58 tahun saya sudah menyadari bahwa saya sudah tua rupanya. Sudah tua, dan merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Boleh mencapai usia 58 tahun bagi saya, ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentu saja saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Mohon maaf saya belum sempat menampilkan profil keluarga kami, foto keluarga sebenarnya ada, namun oleh karena kesibukan. Jadi lihatlah wajah saya supaya kita lebih kenal, dan saudaraku, adalah suatu hal yang sangat menyenangkan boleh berkenalan dengan banyak orang. Dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ini menggambarkan nanti ketika kita masuk surga, banyak orang yang kita tidak pernah ketemu di dunia ini, namun ketemu di surga. Amin, saudara-saudaraku. Saya pastikan bapak-bapak, saudara-saudara di jemaat Indonesian American di Colorado, SDA Church, akan ada di sana semua kita yang hadir di Zoom ini maupun yang tidak bersama dengan kita pada saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berterima kasih kepada sahabat kami yang masih beberapa bulan berkenalan, 2 bulan, Bapak Lloyd Semorangkir. Saya senang diberikan kesempatan pada saat ini. Kalau yang lain, mungkin keluarga pendeta jemaat kita, pendeta siapa kalau boleh tahu? Yoram Tumbarante. Tumbalangke, ya mungkin Ibu Tumbarante. kenal sama saya, Ibu Pendeta, dan ada waktu kita Zoom, waktu Pendeta Kuntara, pada yang kenal sama saya, mohon maaf saya tidak terlalu familiar, namun saudara-saudara bukan sengaja kita ada kesombongan. Baik saudara-saudaraku, itulah sedikit perkenalan dan ucapan terima kasih kepada Tuhan tentunya dan kepada semua kita. Saya akan coba share screen dulu untuk membagikan firman Tuhan yang saya sudah persiapkan. Semoga ini jadi berkat bagi kita semua. Baik, sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Iya. Iya, pendeta. Amin, puji Tuhan. Baik, saya akan mulai dari awal. Dalam kerja Rajaku, Testimony and Prayer, Colorado Indonesian American SDA Church, tanggal 8 Mei 2021, Pendeta Happy Daniel Butar-Butar. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini akan membuka Alkitab kami, mempelajari firman. Dan sekalipun sebagian hanya melihat di layar, namun berbicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengarkannya untuk jadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati urapi dan layakkan hamba-Mu menyampaikan ini Tuhan. Dan ini juga berkat bagi hamba untuk kepujian juga bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku, inilah gambaran khotbah yang saya sudah persiapkan, renungan yang saya
Persiapkan. Dalam kerja rajaku, tapi dalam judul panjangnya, aku suka dalam kerja rajaku. Ini adalah dari lagu Sion nomor 335. Nah, saudara-saudaraku, ayat bersangkutan yang kita persiapkan adalah dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat 12. Intinya adalah keywordnya, layanilah Tuhan untuk menjadi sukacita bagi kita sekalian. Ayat inti. Yohanes 4 ayat 36 firman Tuhan berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga apa saudaraku? Penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Adalah tujuan Tuhan ketika kita melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, peran apapun yang kita mainkan untuk pekerjaan Tuhan, ada sukacita. Mungkin hanya mengajak seseorang, say hello, mengingatkan mereka, mengirimkan firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang menguatkan, menopang hidup mereka. Ataupun mungkin hanya sekedar senyum dan mendoakan mereka dan lain sebagainya. Ada sukacita. Itu janji Tuhan. Penuai, penabur, semua yang berperan akan bersukacita. Inilah hebatnya pekerjaan. Saudara-saudara, lagu Sion nomor 335. Dalam bahasa Inggrisnya adalah In the Service of the King. Saudara-saudaraku, lagu ini sangat luar biasa bila mana kita hayati, bila mana kita renungkan, bila mana kita resapi. Tapi kalau hanya sekedar dinyanyikan, itu tidak akan membawakan dampak apapun dalam hidup kita dan suasana hati kita. Saya mau bertanya, lagu ini saya pasti Bapak Ibu sudah sering nyanyikan secara pribadi, keluarga, dan di jemaat. Pertanyaan adalah, apakah lagu ini dynamic song atau lagu yang kalem? Saya percaya kita sependapat ini adalah lagu yang bersemangat. Aku suka dalam kerja rajaku, oh betapalah senangnya, ku serahkan harta dan tenagaku, dan selanjutnya. Daripada seperti ini. Aku suka dalam kerja rajaku, oh betapa, sambil menangis. Mana yang lebih pas bagi saudara? Yang pertama atau yang kedua? Pertama, saudara-saudaraku, luar biasa. Lirik lagu ini sangat inspiratif. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya apa? Ku dapat berkat penuh. Lirik yang kedua juga sangat menyentuh ya. Dalam suka duka nyanyi selalu. Luar biasa. Apakah kita bisa nyanyi selalu dalam suka ataupun duka? Kemudian tangan Tuhan tetap ku pegang teguh. Dan yang keempat, oh betapalah senangnya ku serahkan harta dan tenagaku. Nah, mungkin ini yang menjadi renungan pergumulan bagi kita, bagaimana menyerahkan harta kita untuk Tuhan. Dan tenaga kita, haruskah? Jawabannya adalah harus, karena Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di mana? Di surga. Tapi bagaimana caranya? Tentu saja ada hal-hal yang bijak yang kita harus lakukan. Nah, pengarang dan komposer lagu Aku Suka Dalam Kerja Rajaku, kalau judulnya di lagu Sion, Dalam Kerja Rajaku, ditulis oleh seorang pendeta, Henry Oakley. Pendeta ini setelah 30-40 tahun melayani pekerjaan Tuhan, dia terinspirasi untuk menuliskan pengalamannya dan suasana hatinya ketika dia sudah melayani Tuhan. Lalu dia simpulkanlah lagu tadi, lagu Sion nomor 335. Sekalipun dia tidak pendeta dari gereja kita, denominasi kita, tapi pendeta daripada aliran Kalvinis, karena saudara-saudaraku dalam pertumbuhan, perkembangan gereja kita,
Gereja kita sangat mirip dengan Calvinis dan banyak cara-cara ibadah mereka termasuk lagu-lagu mereka kita adop. Termasuk Metodis dan gereja denominasi yang lain Baptis. Lalu setelah dia buat itu lagunya, liriknya, dia minta tolong kepada adiknya, Bentley de Porres Akli, yang adalah seorang komposer lagu-lagu rohani. Jadilah saudaraku lagu itu begitu indah, aku suka dalam kerja Raja. Oh betapalah senang. Saudaraku senang menyanyikan lagu ini, nanti boleh nyanyikan ya. Tuhan berjanji di dalam pekerjaannya menyediakan berkat. Banyak sekali berkat. Ada janji Tuhan. Itu boleh kita lihat saudaraku yang saya tampilkan di layar, ada berkat anugerah Roma 5:20. Tidak sempat mungkin kita bahas sekarang ini. Berkat kemuliaan, kehormatan, berkat kasih, berkat berbuah sukacita, kegembiraan, dan pujian. Saudara-saudaraku, jangan lupa dalam pekerjaan Tuhan ada rewards, ada upah. Upah di dunia dan upah nanti di surga. Satu kali murid-murid bertanya kepada Yesus. Murid-muridnya, Guru, kami sudah meninggalkan rumah kami. Meninggalkan saudara laki-laki, perempuan, bapak dan ibu, anak-anak, dan sebagainya ladang. Yesus katakan, kamu akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, pastikan, saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan apapun yang kita buat untuk Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya sudah menugaskan kita di dunia ini untuk mendapat upah hidup yang kekal. 1 Petrus 2:9. Firman Tuhan berkata, tetapi apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku, ini adalah the Great Commission, penugasan dari Tuhan. Matius 28 ayat 19-20, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadikan segala bangsa. Bangsa yang mau menjadi murid Tuhan kita jadikan. Kalau mereka menolak, ya itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita harus pergi menjadikan orang menjadi murid Yesus. Saya sangat terkesan dengan ayat ini. Saya hafal dalam bahasa Grekanya dikatakan begini. Mateteo pantata etne. Jadikanlah segala bangsa murid. Etne itu bangsa. Jadi saudaraku, pekerjaan Tuhan ini tidak terbatas di satu tempat, satu bangsa, satu negeri, tapi seluruh dunia. Karena Tuhan mau menyelamatkan seluruh umat manusia di atas dunia ini yang mau percaya kepadanya. Jaminan Tuhan saudaraku. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga yang menghalangi palang-palang. Tuhan tidak tugaskan kita tanpa jaminan. Tuhan menugaskan kita dengan jaminan, pertolongan, dan penyertaannya yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku di Colorado, dan di semua tempat yang bisa mengikuti acara ini. Segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Itu firman. Saya mau bercerita mengenai gambar ini. Ini adalah abdi dalam di keraton di Yogyakarta. Siapakah mereka ini? Nah, ada beberapa identifikasi mengenai mereka dari tugas dulu. Mereka itu adalah
pelaksana operasional keraton. Ada abdi budaya di masyarakat, teladan moral dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang dikenal dengan kesopan santunan, keramahan, dan selalu senyum. Nggih, matur nuhun nggih, dan sebagainya. Melayani keluarga keraton atau sultan, memegang magang dulu sebelum bekerja selama 2 tahun. Itulah mereka. Itulah abdi dalem. Satu yang menarik dalam sini adalah saudaraku memiliki kesopanan, ramah, dan selalu tersenyum. Sama seperti orang Athens, seharusnya selalu tersenyum. Saudara-saudara, apakah saudara masih bisa tersenyum? Kalau tidak bisa lagi tersenyum, ada masalah besar. Dan kemungkinan itu sudah hampir game over. Oleh sebab itu, saudara-saudara, abdi dalam ini selalu diwajibkan, diharuskan untuk senyum. Baik saudara-saudara yang ada di Zoom ini, boleh kita 1-3 detik, mari kita coba latih senyum kita. Tunjukkan senyummu yang terbaik. Mari kita senyum 3 detik saja. Pasti wajah saudara akan lebih ceria. Bagi anak perempuan, ibu akan lebih cantik, makin disayang oleh suami. Para suami, wajah dari suami saya ini seperti lebih ceria, berarti hatinya senang. Saudara-saudaraku, abdi dalem melakukan tugasnya dengan ceria, dengan selalu senyum, melayani tuannya dengan sepenuh hati. Nah, pakaian seragam yang khas dikatakan peranakan. Mereka seragam. Dan memang saudara-saudaraku, arti peranakan itu adalah satu saudara atau satu seibu. Kalau mereka sudah melayani Tuhan, mereka sudah menjadi saudara. Kalau mereka sudah melayani keraton, sudah menjadi saudara, sama dengan kita. Kalau umat Tuhan, entah dari manapun asal latar belakangnya, kalau sudah jadi orang Athens, saudara-saudariku. Sehingga kadang-kadang orang yang non-Athens ada sedikit jealous ya. Kalian itu hanya saudarinya yang diperhatikan. Dan mereka panggil juga, mereka dipanggil kanca atau teman atau saudara. Panggil kanca. Lalu mereka juga punya kebiasaan di keraton itu tanpa alas kaki. Dan ini yang berikut, wanita dilarang menggunakan perhiasan. Sama seperti orang Athens. Saya nggak tahu kalau di Amerika saudara-saudara sudah lebih terbuka dan lebih bebas, tapi saudara-saudara itu tergantung mungkin tempatnya dan orangnya juga ya. Nah saudara-saudaraku, upah mereka tidak banyak, berkisar 100 sampai 1 juta rupiah per bulan. Namun mereka sangat bersukacita melayani sekalipun hanya 100.000, 200.000, dan yang paling tinggi adalah 1 juta rupiah. Yang 1 juta rupiah ini adalah orang-orang yang berasal dari TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil yang disebut dengan abdi dalem keprajan. Mereka adalah orang-orang yang memasuki masa pensiun, kemudian mendarma baktikan waktu, ilmu, tenaganya untuk membantu keraton secara sukarela. Tidak ada alasan bagi kita, saudaraku, untuk mengatakan saya sudah tua, sudah pensiun. Masih ada kesempatan untuk mendarma baktikan waktu kita untuk bekerja. Kemudian ada yang dikenal dengan abdi dalem keparek. Mereka ini adalah pekerja paling dekat dengan sultan. Kelompok ini umumnya adalah perempuan. Karena tugasnya apa? Menjaga ruang pusaka, menyiapkan perlengkapan upacara, menyiapkan keperluan Sri Sultan, dan juga permaisuri dan putra-putri sultan yang tinggal di keraton. Nah, saudara-saudaraku, wanita juga sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Para wanita di Zoom ini, Anda diperlukan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan katakan suami saya saja. Tidak. Seperti abdi dalem keprajak dan abdi dalem keparek ini,
membutuhkan tenaga-tenaga yang siap melayani untuk sultan, baik wanita, demikian juga pria. Seorang yang bernama Nehemia, saudara-saudara mungkin sudah pernah dan sering dengar nama ini. Nehemia artinya dihiburkan oleh Yahweh. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena selama pembuangan bangsa Yahudi, dia bekerja sebagai juru minum bagi Raja Artasasta di Persia. Namun sekalipun dia menikmati berkat Tuhan dan masuk ke jajaran top sebagai pelayan, pembantu raja, namun hatinya selalu ingat akan kampung halamannya Yerusalem. Saudara-saudara, setelah sekian lama ia bekerja untuk kaisar, sekarang waktunya bekerja untuk Tuhan. Ketika dia mendengar berita-berita dari Yerusalem, bagaimana keadaan umat-umat Tuhan di sana tercela, mengalami kesulitan, lalu dia berdoa supaya Tuhan buka jalan baginya, meninggalkan pekerjaannya yang enak itu, yang mapan itu, yang nyaman itu, dan berangkat ke tempat kampung halamannya. Dan dia diangkat menjadi bupati dan berhasil membangun tembok kota Yerusalem. Saudara-saudara, banyak tantangan dihadapi. Intern dan ekstern, dari dalam dan dari luar, dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Saudara-saudaraku, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kadang-kadang setan membuat handicap, membuat penghalang ganjalan, baik dari dalam maupun dari luar. Hati-hati. Saudara-saudara, jangan mau menjadi penghalang. Harus membuka jalan, mendorong dan memberikan semangat. Nehemia sambil menyandang pedang, akhirnya sukses membangun tembok Yerusalem dan Ka'bah di Yerusalem. Saudara-saudara, yang menarik adalah pernyataan daripada Nehemia ini. Setelah dia menyampaikan permohonannya, melakukan tugasnya, ada beberapa kali dia katakan kalimat ini, ingatlah akan daku, ya Allahku, untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Nehemia adalah seorang yang berserah kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia kerjakan itu pekerjaan Tuhan. Dia melayani untuk Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, dia berkata, ingatlah akan daku, ya Allahku, untuk selama-lamanya. Sekalipun bagi rabi orang Yahudi ini seperti selfish, tapi saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan beri rewards, berkat, baik di dunia ini maupun dalam kerajaan surga. Anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan. Saudara-saudaraku, tahukah saudara, ada 3 hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan dari sejak kecil mereka menjadi orang yang terhormat. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah kerajaan Firaun. Oleh karena dia melayani Tuhan dari sejak mudanya dan tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang Yahudi yang tetap memiliki komitmen untuk tidak melakukan kejahatan dan hanya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka diangkat menjadi gubernur-gubernur dan Daniel menjadi orang nomor 2 di bawah kekaisaran kerajaan Babilonia dan juga Medo Persia. Luar biasa. Dan yang ketiga ini, saudaraku, Mordekai. Oleh karena Mordekai juga memiliki integritas, percaya kepada Tuhan, dan dia juga berkesempatan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia di bawah Raja Artasasta.
dengan keponakannya Ratu Esther. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara sedang melayani Tuhan? Ray Jonah, seorang pendeta, dikatakan adalah pendiri atau CEO daripada Petros Neok. Dikatakan saudara-saudara, saya bergairah tentang Yesus. Karena dia mengubah hidup saya. Aku dipenuhi oleh cintanya tergila-gila dengan rahmatnya, kewalahan dengan belas kasihannya, dan ingin hidup terus menjadi persembahan syukur kepadanya. Soli Deo Gloria, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang saya inginkan. Luar biasa hamba Tuhan. Saya sendiri seorang pendeta yang sudah melayani 35 tahun, jalan 36 tahun, belum mungkin seperti itu. Saudara-saudaraku, namun itulah yang terpenting bagi kita. Bila mana kita melayani Tuhan dengan sukacita, diresapi oleh jamahan kasih-Nya, maka ada perasaan damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, banyak berkat saudara-saudaraku. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa ada tugas yang kita miliki dan kita harus lakukan. Satu kali ada teman saya pendeta yang jobless oleh karena satu masalah, akhirnya dia sampai beberapa bulan bahkan hampir setahun tidak melayani. Bayangin saudaraku, dia dapat gaji pokok, namun tidak ada yang dilayani. Jemaat tidak ada yang dilayani. Saudaraku, sangat siksa sekali. Orang Manado bilang siksa. Saya ada sahabat waktu main olahraga bertemu dengan seorang kolonel yang sudah pernah atase militer di Afrika Selatan. Satu waktu saudaraku kita bercerita, bagaimana Pak? Di mana sekarang bertugas? Saya tanyakan. Oh, itulah Pak Pendeta, saya ini sudah tidak dipakai. Kenapa? Ya, saya hanya datang ke kantor, tidak ada meja saya, padahal saya kolonel. Lalu saudaraku kita berikan semangat dan sekitar 3-4 bulan berikutnya, dia diangkat menjadi komandan di salah satu bagian tanggung jawab di militer. Karena dia dari Angkatan Laut. Saudara-saudaraku, luar biasa. Ada pekerjaan, ada tugas, ada kewajiban yang kita harus lakukan untuk Tuhan. Dan bila mana kita lakukan itu mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan berkat yang berlimpah, jeripaya kita tidak sia-sia. Saudara, coba bayangkan nanti kita masuk surga, tidak ada yang kita bisa cerita. Oleh karena kita tidak giat dalam pelayanan bagi Tuhan. Kita selalu menolak, kita selalu reluctant ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, Nyonya White mengatakan, Allah dapat menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Tetapi supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti Kristus, wajiblah kita mengambil apa? Bagian dalam pekerjaannya untuk penebusan mereka. Dan ada kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus. Allah memilih kita jadi pembantunya. Senang saudaraku menjadi pembantu Tuhan? Senang tentunya saudaraku ya. Senang. Menjadi pembantu adalah seorang yang diperlukan. Banyak orang melakukan tugas tersebut. Itu dengan senang hati. Apalagi menjadi pembantu orang yang terkenal, membantu pembantu camat pun sudah ada sukacita besar. Bahkan pembantu kepala desa atau lurah, pembantu bupati, pembantu gubernur, apalagi pembantu presiden. Dan di atasnya saudaraku, pembantu daripada Allah yang maha kuasa, maha besar. Sungguh menyenangkan. Dia memilih kita menjadi pembantu-pembantunya bersama Kristus dengan malaikatnya, supaya dapat membagikan berkat, kegembiraan, ketinggian kerohanian sebagai hasil pekerjaan yang tidak mementingkan diri. Saudaraku, berkat bagi orang lain dan berkat bagi kita bila mana melayani Tuhan. Usaha untuk memberkati orang lain akan mendatangkan berkat juga bagimu, bagi diri kita sendiri. Inilah tujuan Allah dalam memberikan suatu peranan yang harus dikerjakan dalam rencana penebusan itu. Ia telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk turut ambil bagian dalam tabiat ilahi. Dan giliran merekalah membagikan berkat kepada sesama manusia. Orang-orang yang turut sambil ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kasih
dibawa lebih dekat kepada Halik pencipta mereka. Saudara-saudaraku, bila mana kita lakukan tugas kita untuk Tuhan dengan baik, ada satisfaction, ada rasa puas, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, melihat jiwa-jiwa yang diberkati, dimenangkan oleh Tuhan. Dan itu akan mendekatkan hidup mereka kepada Tuhan, dan dalam waktu yang sama juga mendekatkan hidup saya kepada Tuhan yang melayani Tuhan. Berkat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Mungkin sebagian saudara sudah pernah mendengar ini adalah salah seorang Advent yang luar biasa, orang muda kita, Billy Mamprasar, yang dia memiliki pendidikan atau tempat untuk mendidik masyarakat Papua yang disebut dengan Katong Bisa Learning Center. Orang ini adalah seorang yang sangat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, orang yang suka melayani Tuhan, dan dia tunjukkan juga melayani keluarganya. Contohnya saudaraku, inilah perkenalan beliau umur 31 atau mungkin 32 tahun sekarang. Dia katakan, saya asli Papua, dari suku Mamprasar dan memiliki hak ulayat. Anggapan saya berasal dari keluarga kaya, salah, saya berasal dari keluarga amat miskin. Bukan anak pejabat. Saat kecil saya harus ikut berjualan di pasar. Yang saudara-saudara, dia sudah berjuang dari kecil. Tapi dia membantu orang tuanya, penjual kue di pasar. Bapaknya hanya guru honorer. Namun saudaraku, karena dia adalah seorang yang suka melayani Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan biaya dari pemerintah kuliah di ITB, bertemu dengan beberapa yang saya kenal dan juga anggota jemaat kami pada waktu di Jakarta Sampurna. Dan berkesempatan kuliah di Harvard University atas biaya afirmasi. Luar biasa saudara-saudara, pengalaman hamba Tuhan ini. Dan akhirnya saudaraku, dia diangkat menjadi apa? Pembantu presiden, staf khusus milenial dari 7 atau 8 orang yang melayani sebagai staf khusus. Itulah Billy Mamprasar, sahabat kita. Nah, saudara-saudaraku, Kristus meminta kita bekerja baginya. Dalam khotbah di atas bukit, halaman 100, kita bersatu dengan Kristus, dengan Yesus dalam pekerjaan penebusan besar dan menjadi pembagi bersama Dia dalam kekayaan yang telah dimenangkan oleh kematiannya. Inilah harta yang untuknya Kristus meminta kita bekerja. Dan setiap kata dan perbuatan yang melalui kasih karunia Kristus akan menghidupkan satu jiwa, suatu dorongan, di dalam satu jiwa, satu dorongan yang sampai di surga. Setiap upaya yang cenderung untuk membentuk tabiat seperti itu yang dimiliki Kristus adalah mengumpulkan harta di surga. Saudara-saudaraku, makanya saya katakan mengumpulkan harta di surga itu adalah wajib. Berinvestasi untuk surga, melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta kita seperti zaman rasul-rasul menjual semua milik kita, harta dan rumah kita dan ladang kita. Saudaraku, Tuhan minta sekarang berikan hatimu, berikan waktu. Saya senang dari mendengar kabar bahwa jemaat kita di Manado memiliki sukacita untuk melayani pekerjaan Tuhan, bahkan mengadakan KKR di beberapa tempat dan juga pekerjaan sosial, charity, klinik yang lain, saudaraku. Itu adalah mengumpulkan harta di surga. Menggunakan waktu kita bukan hanya untuk happy-happy seperti nama saya. Banyak orang kalau sudah ada liburan, kita liburan kemana? Setiap 3 bulan liburan, saudaraku, habis ratusan dolar, ribuan dolar saudara-saudara dihabiskan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, reken dulu, ya masih cukup segala macam. Saudara, mengumpulkan harta di surga dengan kita melayani orang lain, membantu pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yang sebenarnya yang kita korbankan itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Saudara-saudaraku, aku suka dalam kerja Rajaku. Oh, betapalah senangnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian di Jemaat Indonesian American di Colorado ini. Inilah doa dan harapan kami. Tetap semangat, tetap gembira, karena upahmu besar di surga.
selalu tersenyum, selalu bersemangat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus memberkati kita sekalian. Inilah doa dan harapan kami. Amin, saudaraku. Amin. 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 Terima kasih pendeta. Tadi malam kami diajarkan untuk selalu bilang I love you kepada suami atau istri. Sekarang diajak untuk tersenyum. Terima kasih pendeta. Bahagia hidup dengan Yesus. Pelajaran yang begitu indah. Jadi kalau kita ketemu di gereja kita saling menyapa ya, tersenyum. Jangan sampai kita muram-muram sampai supaya kita boleh terasa ada kehangatan. Terima kasih dengan pelajaran yang begitu menarik. Ada Simpson di sini yang boleh bawakan lagu tutup. Kami persilakan Simpson. Terima kasih. Saya sudah siapkan lagu tutup. Tersenyum Simpson. Aku suka dalam kerjaanku. Pendeta bilang aku sudah kerjaanku. Ya, mesti tersenyum. Pas. Pas Good. sekali ya. Kedengaran suara saya? Ya, bagus. Kedengaran. Persilakan. Aku suka dalam kerja rajaku. Oh, betapalah senangnya. Tiada lain kerja yang bersenang sungguh dalam kerjanya raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja rajaku. Oh, betapalah senangnya dalam sukanya gendanya selalu dalam kerjanya raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja rajaku. Oh, betapalah senangnya pada tangan Tuhan ku pegang teguh dalam kerja raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja rajaku. Oh, betapalah senangnya harta dan tenagaku serah penuh dalam kerjanya raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Terima kasih Simpson atas lagunya. Dan kami minta doa tutup oleh pendeta. Kami persilakan pendeta. Pendeta Siputar-Putar. Doa tutup pendeta, kami persilakan. Mari kita berdoa. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau di sorga, dipermuliakan juga Engkau dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Allah kami, Halik, penebus, dan Engkau juga yang menopang hidup kami dan memberikan kepada kami sukacita bahagia sebagai umat Tuhan yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini di Amerika, di Colorado, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan melaksanakan ibadah, worship and prayer, testimony and prayer dalam perbaktian Rabu malam
Kami sudah sama-sama memuji Tuhan. Terimalah puji-pujian kami untuk bau-bauan yang harum dalam nama Tuhan, bagi nama Tuhan. Dan dengarlah doa-doa kami, sendengkanlah telingamu Tuhan. Jawablah untuk kebaikan kami, untuk kebaikan orang yang kami doakan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, namun akan membekas, tinggal dalam kehidupan kami, menjadi berkat rohani, pengalaman rohani sepanjang kami ada di atas dunia ini, agar kami melayani Tuhan. Kerja bagi Tuhan adalah satu hal yang menyenangkan sesungguhnya. Melayani, melakukan apapun yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami dengan senyum selalu, dengan bahagia selalu, memuliakan nama Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan ini. Hamba mohon berkat bagi semua yang hadir di Zoom ini, para bapak, ibu, orang-orang muda, mungkin ada juga remaja, anak-anak. Engkau berkati kami semua. Berkati secara pribadi, berkati dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami untuk masa depan yang baik di dunia ini sebelum kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan berkati umat-umat Tuhan di Colorado, Indonesian American SDA Church. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan persatuan, bersatu melayani Tuhan, satu sama lain mengasihi, dan bersatu untuk melakukan tugas-tugas gerejani. Tuhan berkati kami semua, baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia, agar kami dipersatukan dalam kasih Tuhan, satu visi misi melayani pekerjaan Tuhan sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kami akan mendapat rewards, berkat-berkat yang limpah yang Engkau sudah sediakan bagi umat-umat-Mu yang berharap dan percaya kepadamu. Bahkan berkat hidup kekal. Inilah kerinduan kami, bersama dengan Tuhan di dunia ini, dan juga bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga dan hidup kekal selama-lamanya. Terimalah doa hamba-Mu ini ya Bapa, ketika hamba memohon berkat-Mu, biarlah Tuhan angkat tangan-Mu untuk memberkati jemaat-Mu ini, memberkati kami sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menjagai setiap langkah-Mu. Biarlah Allah di surga menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus selalu menyinari wajahnya kepada kita untuk memberikan kasih karunia, memberikan kebahagiaan, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, dan berkat-berkat yang sudah tersedia bagi kami, sehingga dapur kami tidak pernah kekurangan kehabisan makanan, akan senantiasa berlimpah oleh karena Tuhan memberkati, dan kami akan bagikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dari kami. Dengarlah doa hamba-Mu ini ya Bapa, biarlah kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita selalu, dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohonkan berkat-Mu. Amin. 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 Terima kasih.